Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novita dengan NIM 1903016260. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Siti Rodia SE MSc. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis SWOT personal. Sebelumnya, untuk tujuan saya beberapa tahun yang akan datang, saya ingin menjadi seorang HRD di sebuah perusahaan. Untuk itu, saya akan melakukan analisis personal pada diri saya sendiri. Analisis SWOT personal terdiri dari 4. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Yang kedua, weakness, kelemahan. Yang ketiga, opportunity. Yang keempat, threat, yaitu ancaman. Untuk pertama, saya akan menjelaskan apa itu strength atau kekuatan yang ada pada dalam diri saya sendiri. Yang pertama yaitu mandiri. Mandiri merupakan sikap teguh pada diri sendiri serta tidak bergantung kepada orang lain, baik secara finansial atau akomodasi. Seperti misalnya di sini saya tidak takut untuk menentukan keputusan sendiri. Contoh lainnya seperti saya tidak suka meminta tolong selagi saya bisa mengerjakannya sendiri, saya akan melakukannya sendiri. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bertanggung jawab atas diri sendiri. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Misalnya untuk bertanggung jawab pada diri sendiri, saya mampu membersihkan kamar atau rumah, bangun sendiri tanpa harus dibangunkan. Dan ketika misalnya orang tua saya pergi, saya mampu mengambil alih pekerjaan rumah yang sekiranya bisa saya lakukan. Untuk yang kedua yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Misalkannya ada tugas ya dari kampus, yaitu saya mampu menyelesaikannya secara tepat waktu. Yang ketiga yaitu independen. Independen di sini yaitu mampu berpikir secara independen, yaitu tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian independen yang dimaksud yang kedua yaitu cerdas secara emosional. Di sini saya mampu untuk memotivasi dan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri. Contohnya saya mampu menata hubungan baik dengan orang lain. Jika saya misalnya sakit hati sama orang, saya akan memilih untuk diam dan saya akan mencoba untuk mengenali orang tersebut dan memahami karakter orang tersebut, sehingga saya tidak perlu memaksakan kehendak yang ada dalam diri saya kepada orang lain. Kemudian tegas, saya di sini tidak suka bertele-tele atau ambigu. Kemudian saya juga memiliki komitmen, misalkan saya menginginkan sesuatu, saya akan fokus dengan tujuan saya tersebut. Kemudian yang keempat yaitu membantu orang lain. Di sini daripada terlalu saya banyak meminta tolong kepada orang lain, lebih baik saya memberikan banyak bantuan kepada orang lain. Dengan sifat seperti ini, saya mampu berempati kepada orang lain. Dan di sini saya juga tidak suka menyuruh-nyuruh orang lain atau seperti sikap manja atau saya tidak. Kalau saya bisa melakukannya sendiri, saya akan melakukan, dan selagi saya bisa membantu orang lain, saya akan membantu. Kemudian yang kelima yaitu strength yang kelima yaitu multitasking, di mana saya bisa melakukan 2 kegiatan sekaligus. Contohnya di saat teman saya menjelaskan materi, kemudian saya akan membaca materi apa yang dijelaskan oleh teman saya tersebut sambil saya mendengarkan apa yang disampaikannya. Kemudian kalau dalam hal lain, saya bisa misalnya saat memasak, saya bisa melakukan 2 sekaligus. Misalnya seperti yang satu, saya bisa membuat gorengan, di tempat satu lagi saya membuat sayur. Saya bisa melakukan hal itu sekaligus.
Kemudian contoh yang lainnya seperti saya bisa mendengarkan teman walaupun saya sedang memainkan gadget. Di sini multitasking ini membantu saya untuk mempermudah fokus saya di sini multitasking ini membantu saya untuk lebih fokus daripada saya melakukan satu kegiatan saja. Kemudian yaitu weakness, kelemahan. Kelemahan saya yang pertama yaitu saya malu saat berbicara di depan umum atau dengan orang-orang yang baru saya kenal. Kemudian saya suka terburu-buru atau pelupa. Kemudian yang ketiga, saya agak sedikit keras kepala. Yang keempat yaitu saya kurang menguasai bahasa asing. Yang kelima, kurang bergaul. Yang keenam, mudah kecewa. Yang ketujuh, mudah bosan. Yang kedelapan, kurang mampu bekerja dalam tekanan. Kemudian yang kesembilan, suka menunda pekerjaan. Yang kesepuluh, mudah overthinking. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Di sini peluang yang saya miliki yaitu tidak pelit ilmu. Misalnya ada teman yang ingin bertanya, tidak mengerti, saya akan menjelaskannya sampai teman tersebut mengerti. Yang kemudian yaitu bisa menempuh pendidikan S1 dan upgrade skill lewat pelatihan atau seminar. Yang ketiga, saya mampu melihat peluang usaha. Yang keempat yaitu saya memiliki lingkungan yang positif. Selanjutnya yaitu strength atau ancaman. Di sini ancaman bagi saya itu saya terkadang suka malas. Kemudian teman-teman sebaya terlihat lebih mumpuni dan ahli daripada saya. Yang kemudian yaitu saya ragu-ragu untuk melangkah atau takut gagal. Kemudian yang terakhir itu terlalu santai. Jadi kayak apapun yang terjadi saya masih terlihat santai. Nah, sekian analisis SWOT tentang diri saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalam warahmatullahi wabarakatuh.